Halo semua, kami dari Estimator Group akan mempresentasikan materi tentang life cycle cost atau biaya siklus hidup dengan mata kuliah Ekonomi Bangunan dan dosen pengampu Ibu Vivi Aryani SPDMT. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizkyanti, NPM 1925, dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya yaitu Tita Erlina, NPM 1919, Panji Dharma Oksalima, NPM 1917, Alhabi Tarsa, NPM 1904, Firly Dwi Bagusden, NPM 1926. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan biaya siklus hidup. Yang pertama itu total biaya keseluruhan bangunan selama masa pakainya. Untuk menentukan harga sebanyak mungkin faktor yang mempengaruhi biaya bangunan, dan untuk menghitung satu dasar di mana biaya dapat dibandingkan dengan beberapa alternatif. Dan yang terakhir, teknik prediksi biaya di mana biaya konstruksi dapat dikurangi menjadi biaya ekuivalen tahunan atau nilai sekarang dari semua biaya selama umur bangunan. Selanjutnya, total biaya selama masa pakai bangunan. Total biaya selama masa pakai bangunan terbagi menjadi dua bagian, yaitu harga awal dan biaya pengguna. Yang pertama, harga awal, yaitu tanah, konstruksi, biaya profesional, dan biaya agensi. Dan selanjutnya biaya pengguna. Biaya pengguna ini terbagi menjadi dua, yaitu biaya operasional dan pekerjaan biaya. Biaya operasional yaitu pemeliharaan, biaya operasi, mesin atau pabrik bahan bakar, dan tagihan operasi. Sedangkan pekerjaan biaya yaitu pajak atau pajak penilaian dan berhenti sewa, asuransi modifikasi dan perubahan, biaya manajemen, dan biaya pembongkaran. Selanjutnya, definisi menurut para ahli yaitu Flanagan dan Norman tahun 1983 yang berbunyi LCC aset sebagai total biaya dan aset selama masa operasinya, termasuk biaya akuisisi awal dan biaya operasional selanjutnya. Dan menurut Ashworth tahun 1998 yang berbunyi LCC sebuah bangunan atau struktur menggabungkan total biaya yang terkait dengannya dari awal hingga penghancuran akhirnya. Selain biaya penggunaan, ini mencakup semua biaya yang terkait dengan konstruksi awal dan biaya bangunan atau struktur tidak lagi diperlukan. Dan yang terakhir, menurut Hoare dan Norman tahun 1990 yang berbunyi LCC aset sebagai nilai sekarang dari total biaya aset selama masa operasinya, termasuk biaya modal awal, biaya pendudukan, biaya operasi, dan biaya atau manfaat dari pelepasan aset pada akhir masa pakainya. Selanjutnya, penerapan LCC atau penerapan Life Cycle Costing. Yang pertama yaitu perbandingan antara situs alternatif dan atau proposal desain untuk proyek baru, LCC untuk proyek total. Dan yang kedua, perbandingan antara bangunan yang ada digunakan untuk memenuhi kebutuhan klien dan proyek baru. Selanjutnya, perbandingan antara bangunan serupa. Selanjutnya, perbandingan antara material alternatif, instalasi bangunan sistem mekanik dan kelistrikan, dan lain-lain. Tujuan penerapan LCC yang pertama yaitu membantu pengambilan keputusan ketika memilih di antara beberapa alternatif dan mode untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, mengidentifikasi area tempat operasi biaya bisa dikurangi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi total biaya yang terlibat atau bukan biaya awal. Dan yang terakhir, itu adalah metode manajemen yang merinci biaya operasi selama pengguna aset. Halo, saya Tita Erlina, NPM 19019, akan menjelaskan tentang tahapan dalam teknik LCC. Ada 3 tahapan dalam teknik LCC. Yang pertama, analisis LCC, di mana
Dilakukan pengumpulan dan analisis sejarah informasi tentang biaya aktual pendudukan bangunan dengan mempertimbangkan biaya operasional dan kinerja bangunan. Analisis LCC terkait dengan teknik analisa biaya yang digunakan oleh quantity surveyor dalam perhitungan modal proyek, dan teknik LCC menekankan analisis LCC dari proyek yang diselesaikan yang digunakan setelah jangka waktu tertentu. Adapun tujuan dari LCCA ini yaitu untuk memperkirakan biaya keseluruhan alternatif proyek, memilih desain yang memastikan akan memberikan biaya kepemilikan keseluruhan terendah yang konsisten dengan kualitas fungsinya. Yang kedua, ada LCC manajemen, di mana dilakukan proses perencanaan dan pengendalian LCC sesuai yang diharapkan, dan membuat perbandingan biaya bangunan dengan cara yang berarti dalam menilai dan mengendalikan biaya pekerjaan sepanjang kehidupan bangunan. Tujuan dari LCCM ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi keefektifan gedung, kedua, untuk mengidentifikasi efisiensi konsumsi energi gedung, ketiga, untuk mengidentifikasi biaya pemeliharaan gedung, dan keempat, untuk menasihati klien tentang aspek atau pajak penggunaan gedung. Dan pada tahapan ketiga ada perencanaan LCCP, yaitu mengidentifikasi total biaya keseluruhan bangunan dengan mempertimbangkan biaya modal awal, biaya operasional, dan nilai sisa jika terkait. Kedua, mengekspresikan berbagai biaya secara konsisten dan sebanding. Tujuan dari LCCP adalah untuk merencanakan waktu pengerjaan dan pengeluaran gedung dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti efek pada implementasi dan kualitas gedung. Selanjutnya, faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungan LCC. Yang pertama ada faktor umur investasi, masa di mana pemilik bangunan mengharapkan keuntungan dari penggunaannya. Kedua, bangunan dan tanah akan memiliki nilai sisa di ujung konstruksi umur investasi. Beberapa faktor yang akan menentukan umur investasi seperti sifat organisasi klien, misalnya jenis bisnis bangunan yang dijalankan, jenis proyek yang diusulkan, dan tingkat risiko proyek. Dan ketiga, ada umur proyek tergantung pada sifat proyek. Yang kedua ada faktor umur bangunan, ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, metode konstruksi yang dipakai, dan yang kedua, jumlah pemeliharaan gedung selama masa pakainya. Bangunan dapat dikategorikan menjadi dua rentang hidup. Yang pertama, jangka hidup fisik atau struktural. Bangunan akan kehilangan daya tahannya pada harga yang berbeda, tergantung pada bahan bangunan yang dipakai pada suatu bangunan tersebut. Yang kedua, ada jangka hidup ekonomi, periode di mana masa bangunan itu berada diharapkan menghasilkan pendapatan. Baiklah, saya Panji Dharma Oksalina, NPM 1917. Di sini saya akan menjelaskan tingkat bunga. Tingkat bunga tergantung pada status keuangan pemilik bangunan dan prediksi pergerakan suku bunga dalam jangka panjang. Terlalu tinggi bias terhadap penghematan biaya masa depan dengan mengorbankan pengeluaran awal yang lebih tinggi. Terlalu rendah bias terhadap keputusan jangka pendek dengan biaya modal yang rendah. Komponen kehidupan spam. Panjang umur komponen tergantung pada faktor-faktor ini: pembuatan, kualitas, instalasi, pemeliharaan, perbaikan umum, penggunaan struktur, pilihan yang benar. Terbaru harus mencerminkan sifat proyek, klien, dan kondisi pasar saat ini. Suku bunga yang dipilih harus dalam konteks etika dan praktik profesional terbaik. Suku bunga yang dipilih
menunjukkan biaya pinjaman yang harus disesuaikan berdasarkan tingkat inflasi atau periode proyek. Perubahan nilai uang. Perubahan nilai uang selama umur bangunan mempengaruhi perhitungan biaya siklus hidup. Jika ada kemungkinan perubahan harga di masa mendatang, maka prediksi perubahan apapun yang harus menjadi pertimbangan. Perubahan biaya berpengaruh pada hasil yang diperoleh dalam perbandingan biaya siklus hidup. Keusangan berarti yang tidak lagi dipraktekkan atau digunakan, dibuang, ketinggalan zaman, tidak akan lagi diulangi. Ini memiliki implikasi yang signifikan untuk desain dan pengelolaan properti dalam alokasi sumber keuangan. Terjadi lebih awal karena manajemen properti yang sudah dan dalam alokasi atau perubahan yang cepat dalam pembangunan ekonomi dan teknologi sumber keuangan. Bangunan memiliki masa hidup yang lebih pendek di masa depan karena keusangan ini. Karenanya, keusangan dapat didefinisikan sebagai penurunan nilai yang tidak disebabkan secara langsung oleh penggunaan atau perjalanan waktu. Pekerjaan pembongkaran merupakan alternatif terakhir yang dilakukan pada saat bangunan tidak dapat diperbaharui atau tidak kondusif atau lokasi bangunan dibutuhkan untuk Saya Alabitarsa NPM 1904. Saya mendapat bagian menjelaskan tentang hambatan. Pada hambatan tersebut terbagi 6 faktor. Faktor pertama, keterbatasan data dan data yang lemah serta tidak dapat diandalkan. Faktor kedua, masalah perpajakan. Faktor ketiga, tidak ada perhitungan risiko di masa depan. Faktor keempat, informasi yang tidak akurat. Faktor kelima, latihan LCC itu mahal. Faktor keenam, kegagalan desainer untuk memvisualisasikan masalah kehidupan secara keseluruhan. Keterbatasan data dan data yang lemah serta tidak dapat diandalkan. Pertama, mengumpulkan data. Tahap pertama, analisis LCC. Perlu melakukan perhitungan atau perbandingan apapun. Kurangnya standar industri, tidak pernah mudah untuk mendapatkan semua data ini. Beberapa informasi apa saja yang dimiliki oleh pemasok, misalnya umur pakai dan pembayaran dan lain-lain, sulit untuk mendapatkan data secara teoritis. Masalah perpajakan berubah seiring waktu. Pemerintah selalu memberlakukan pajak baru. Pajak asli mungkin bertambah atau dikurangkan. Misalnya, sebelum konstruksi dikenakan GST, tetapi sekarang konstruksi dikenakan SST. LCC tidak akan akurat ketika perubahan pajak. Tidak ada kuantifikasi risiko di masa depan. Dalam LCC, analisis sensitivitas sama dengan bagaimana jika, misal, bagaimana jika biaya tenaga listrik 2 kali lipat, apakah kita masih lebih baik menggunakan pompa panas? Menurut ahli matematika, ekonom, dan lainnya berbicara tentang solusi kuat sebagai salah satu yang tetap menjadi jawaban ketika asumsi berubah. Analisis LCC harus digunakan untuk membantu mengembangkan desain dan strategi operasi yang kuat. Salah satu yang mungkin merupakan penggunaan efisien dari sumber daya limit pemilik untuk kondisi masa depan yang kemungkinan besar masuk akal. Informasi yang tidak akurat. Kualitas data yang tersedia untuk melaksanakan analisis biaya awal proyek bangunan, potensial biaya operasi dan pemeliharaan di masa mendatang, siklus hidup, dan tingkat diskon inflasi sebagai masalah penting yang mempengaruhi penggunaan LCC dalam praktiknya. Ini salah satu masalah penerapan LCC di industri konstruksi. Kurangnya kualitas data tersedia untuk melaksanakan analisis karena kondisi ekonomi yang tidak stabil membawa pukulan besar pada penerapan LCC di industri konstruksi. Oke, saya Firly Dwi Baguzan, MPM 1926. Oke, saya mendapat bagian untuk menjelaskan tentang yaitu latihan LCC itu mahal dari 0,2% sampai 0,5%.
Yang di sini energi cost yang artinya biaya energi, yaitu yang artinya menghasilkan hingga 30% dari biaya selama fase pemanfaatan gedung. Yang bagian keduanya certification, yaitu artinya sertifikasi. Yang keseimbangan energi memainkan peran penting saat membeli atau menyewa perusahaan yang lebih besar dan aktif secara internasional menanggapinya sebagai bukti dengan sendirinya untuk hanya menyewa keadaan nyata bersertifikat. Terus bagian yang kedua yaitu durability yang artinya daya tahan. Di sini menjelaskan bahwa mereka juga merupakan perkembangan yang menarik di bidang ini dalam beberapa tahun terakhir. Bahan-bahan inovatif dan pembersih, developer khusus serta produk perawatan. Terus yang keduanya yaitu dismantling atau demolition yang artinya pembongkaran. Dengan menggunakan material hasil ulang pada tahap konstruksi menghemat biaya dalam pembongkaran atau pembongkaran bangunan. Terus yang bagian ketiganya yaitu failure of designer to visual wolf life issue yang artinya kegagalan desainer untuk memvisualisasikan masalah kehidupan secara keseluruhan. Bagian yang pertama yaitu investor ini akan tahu properti mana yang menghasilkan keuntungan. Yaitu investor akan mengetahui bagaimana menghasilkan keuntungan atau kerugian yang mereka capai. Terus yang bagian keduanya, banyak kasus akan menentukan standar bangunan yang ingin mereka beli untuk pengembang. Terus yang ketiganya, dengan cara ini hubungan sumber-sumber cost ke ibu kota bercerai dan Jerman LCC hilang untuk desainer.